Assalamualaikum, hai teman-teman, kembali lagi di Unifa Channel. Terima kasih ya udah klik video ini. Dan buat teman-teman yang baru hadir di channel aku ucapin selamat datang dan salam kenal buat semuanya ya. Di video kali ini aku kembali sharing tentang budgeting. Aku akan sedikit evaluasi di minggu kedua di bulan November. Jadi seperti biasa aku akan memastikan aja untuk setiap pos di dompet pintar masih aman sampai akhir bulan nanti. Nantinya aku akan catat untuk pos yang memang udah pasti terpakai sampai di minggu kedua, seperti untuk pos belanja mingguan ya teman-teman. Selain aku cek pos di dompet pintar, nanti aku juga akan bongkar salah satu kategori tabungan yang aku buat. Jadi tetap ikutin video aku sampai akhir ya. Dan langsung aja aku akan mulai cek untuk setiap posnya. Dari pos belanja minggu pertama, ini aku lihat dulu. Ada sisa sebesar 7.000 ya teman-teman dari budget aku yang 150.000. Jadi belanja di minggu pertama itu habisnya sekitar 143.000. Dan lanjut untuk belanja di minggu kedua, kemarin itu aku belanja mingguan habisnya 136.000 ya teman-teman. Jadi sisanya ada 14.000. Untuk jumlah budget terpakai dari setiap pos belanja mingguan memang selalu berbeda ya, karena sesuai kebutuhan apa yang kita beli, yang tentunya menyesuaikan juga dengan rencana menu yang juga pasti berbeda di setiap minggunya. Untuk pos belanja minggu ketiga dan keempat masih aman karena memang belum terpakai. Lanjut ini untuk pos belanja bulanan, kemarin itu habisnya sekitar 285.000 untuk belanja bulanan aku dari budget 300.000 di tiap bulannya. Jadi masih ada sisa sebesar 15.000. Untuk pos gas dan air galon, ini masih ada sisa budget 45.000. Jadi sampai di minggu kedua ini udah terpakai sebesar 55.000 untuk beli gas dan air galon ya teman-teman. Untuk pos listrik udah terpakai semua budgetnya. Lanjut untuk pulsa dan BBM ini masih aman. Dan lanjut untuk pos keperluan pribadi ya teman-teman. Untuk pos keperluan pribadi ini budgetnya udah terpakai sebesar 50.000. Jadi masih ada budget sisa 50.000. Untuk pos fund kemarin aku budgetkan hanya 150.000. Untuk pos fund ini adalah keinginan. Jadi untuk setiap budgetnya bisa berubah untuk nominalnya. Karena untuk fund ini masih bisa ditunda dulu atau sedikit dihemat ya teman-teman di saat income menurun. Untuk budget ekstra masih aman. Lanjut ini untuk dana servis, budgetnya masih ada 40.000 ya. Jadi kemarin itu terpakai sebesar 10.000. Jadi dana servis ini merupakan bagian dari dana darurat yang aku kelola di setiap bulannya. Lanjut untuk pos kesehatan, ini budgetnya tinggal 20.000. Jadi untuk dana kesehatan ini bisa dipakai buat beli vitamin atau obat-obatan ringan, jadi biar nggak mengganggu dari tabungan utama dana darurat ya teman-teman. Dan untuk pos sinking fund aku akan update di video aku berikutnya. Lanjut dua pos yang terakhir ada dana sosial dan iuran. Ini insya Allah budgetnya masih aman sampai akhir bulan nanti. Alhamdulillah untuk semua pos sepertinya memang masih aman ya teman-teman. Untuk kebutuhan 2 minggu ke depan semoga nggak ada yang over budget pas evaluasi di akhir bulan nanti. Lanjut aku akan tulis untuk budget terpakai dan sisa dari pos belanja minggu pertama dan juga minggu kedua. Tadi juga untuk pos listrik yang memang udah terpakai budgetnya. Dan sambil aku catat, aku mau sapa-sapa dulu. Apa kabar teman-teman, bunda-bunda? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Semoga kita semua selalu diberi nikmat, kesehatan, dan kebahagiaan. Semoga selalu dilancarkan rezekinya dan juga dilancarkan aktivitasnya. Dan jika ada yang lagi sakit, tetap semangat. Semoga lekas sembuh dan bisa sehat kembali. Amin. Oh iya, aku juga mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah support dan selalu support channel aku. Semoga kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah dengan kebaikan yang berkali lipat. Dan ini aku udah tulis ya untuk budget terpakai dan sisanya. Untuk pos lainnya akan aku isi pas akhir bulan nanti ya teman-teman.
Untuk evaluasi di tengah bulan ini bisa sangat bermanfaat buat aku yang kadang suka was-was dengan ngerasa budgetnya tuh cukup apa enggak. Jadi bisa lebih menahan diri jika dirasa itu budgetnya nggak cukup, dan juga akan terasa lebih tenang jika tahu budgetnya itu masih cukup sampai akhir bulan. Intinya supaya nggak kebablasan aja ya teman-teman dalam penggunaan budget. Jangan sampai di awal bulan itu budgetnya udah habis, apalagi jika digunakan untuk kebutuhan yang nggak terlalu penting dan juga nggak mendesak. Untuk evaluasi udah selesai, lanjut aku akan bongkar salah satu tabungan yang ada di Minder Saving ini. Jadi ini adalah tabungan yang belum lama aku buat. Jadi untuk tabungan yang akan aku bongkar adalah tabungan modal ya teman-teman. Aku bikin tabungan ini setelah hutang aku lunas. Aku menyiapkan tabungan ini sebagai langkah supaya tidak berhutang kembali, karena kemarin itu aku hutang karena ingin menambah barang di toko ya untuk tambah modal. Makanya aku mulai nabung ini agar nantinya bisa untuk tambah modal di usaha toko kami tanpa harus berhutang kembali. Dan menurutku tabungan ini sangat bermanfaat, baik untuk yang punya usaha ataupun enggak, karena dengan tabungan modal ini nantinya bisa untuk tambah modal atau sebagai modal awal untuk bikin usaha baru. Jadi kita nggak bingung dan harus mencari pinjaman modal di saat kita punya niat untuk memulai usaha ya teman-teman. Dan jika usaha itu nantinya berhasil, tentunya itu akan jadi penghasilan tambahan atau extra income buat kita ya teman-teman. Untuk tabungan modal ini bisa disesuaikan dengan income kita, bisa dibikin tabungan target juga. Tapi di sini aku nabungnya nggak tentu di tiap bulannya, kadang 100.000, 150.000, kadang juga 50.000 ya teman-teman, karena menyesuaikan juga dengan income. Yang penting bisa konsisten nabung di setiap bulannya. Dan alhamdulillah nggak kerasa udah ada saldo sebesar 600.000 di bulan November. Jadi rencananya aku akan ambil sebesar 500.000 aja. Aku sisakan 100.000 untuk nanti tinggal dilanjutkan kembali nabungnya. Dan ini aku akan ambil dulu uangnya sebesar 500.000, 100, 200, 300, 400, 500. Jadi aku ambil 500.000 ya teman-teman, dan yang 100.000 ini aku akan simpan kembali ke dalam ziplock. Sebelumnya aku akan catat dulu. Jadi di bulan November ini aku ambil sebesar 500.000 untuk tambah modal. Aku memutuskan untuk bongkar tabungan modal ini karena memang harga-harga barang dagangan itu banyak yang mengalami kenaikan. Jadi dengan jumlah barang yang sama itu budget yang dibutuhkan jauh lebih besar, makanya aku butuh tambah modal, tambah budget untuk bisa memenuhi dagangan ya teman-teman. Dan juga rencana akan nambah untuk jenis barang baru yang semoga nantinya laku sehingga bisa nambah untuk penghasilan di toko setiap harinya. Lanjut, ini aku simpan kembali sisa uangnya tadi dan juga catatannya. Jadi untuk teman-teman yang samaan punya usaha atau yang ingin memulai usaha baru, mungkin teman-teman bisa mulai mencoba untuk nabung tabungan modal. Karena tabungan ini benar-benar bisa bermanfaat, bisa jadi tambah modal buat kita, jadi kita nggak perlu cari pinjaman ya teman-teman. Kita bisa mulai dari nabung receh, yang terpenting sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan income, yang pasti ada niat dan konsisten pasti akan bisa tercapai. Alhamdulillah aku udah selesai ya buat evaluasi di minggu kedua dan juga bongkar tabungan modal. Dan sekali lagi ini hanya sekedar sharing ya teman-teman.
yang semoga makin memotivasi diri aku, dan semoga bisa bermanfaat juga buat teman-teman, dan semoga teman-teman suka dengan videonya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Tetap semangat dengan segala rutinitasnya. Jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.